Ancaman ketidakpastian ekonomi global, tensi geopolitik, krisis energi, pangan, dan pandemi yang belum usai. Lantas bagaimana Malaysia yang baru saja memilih pemimpin baru untuk menghadapi tahun gelap ini? Tidak banyak tokoh politik dunia dengan cerita seperti Anwar Ibrahim. Berulang kali masuk penjara, kini Anwar memimpin Malaysia. Beberapa isu kerjasama ekonomi dibahas dengan Presiden Joko Widodo, termasuk potensi investasi Malaysia di ibu kota negara Nusantara. Dan tentu saja yang tidak pernah habis dibahas adalah berkaitan dengan ketenaga kerjaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Saya Safrina Nasution. Saya Ahmad Thorik. Saya Putri Ayu Ningtyas. Anda menyaksikan special interview bersama Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Lahir pada 10 Agustus 1947 di Bukit Mertajam, Penang, Malaysia, Anwar Ibrahim semasa kuliah dikenal sebagai pemimpin mahasiswa Islam dan menjabat sebagai Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia atau PKPIM. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Presiden Kesatuan Bahasa Melayu. Anwar juga dikenal sebagai pemimpin gerakan pelajar yang memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat Malaysia. Pada tahun 1971, Anwar Ibrahim menyelesaikan masa kuliahnya dan meraih gelar sarjana muda di bidang sastra. Pada tahun 1982, Anwar menerima undangan dari Perdana Menteri Mahathir Mohamad untuk bergabung dengan UMNO dan pemerintahannya. Saat itu, dia terpilih sebagai anggota parlemen Permatang Pau dan dilantik menjadi timbalan menteri di jabatan Perdana Menteri atau Wakil Menteri. Karir politik Anwar maju pesat dengan beberapa kali menjabat menteri hingga wakil perdana menteri. Anwar mengenal politik saat kuliah di Universitas Malaya, Kuala Lumpur pada akhir tahun 1960-an. Anwar tak hanya dikenal sebagai politisi, melainkan juga seorang reformis dan Islamis moderat. Anwar juga dikenal sebagai orang dekat Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Namun, dia juga kemudian menjadi kritikus yang menonjol di masa pemerintahan Mahathir. Anwar dijerat kasus korupsi dan mendekam di penjara pada tahun 1999, ditambah pula hukuman tuduhan berkelakuan tidak pantas. Setelah dakwaannya dicabut dan dirinya dibebaskan pada tahun 2004, Anwar menekuni karir di dunia pendidikan. Dia kembali terjun ke dunia politik pada tahun 2008 dan masuk menjadi anggota parlemen di tahun berikutnya. Karir politik Anwar kembali terhalang setelah dia kembali diadili. Anwar dibebaskan pada tahun 2012, namun harus kembali ke penjara pada tahun 2014 karena pengadilan membatalkan pembebasannya. Anwar menuduh ada konspirasi politik di balik peristiwa yang menjeratnya. Anwar mendapat pengampunan pada tahun 2018 usai Mahathir Mohamad terpilih kembali sebagai Perdana Menteri. Anwar mengajukan petisi pengampunan kepada Raja. Kebebasan yang diraihnya menjadi langkah baru Anwar melanjutkan karir politiknya. Ia terpilih sebagai anggota parlemen pada Oktober 2018. Dalam pemilihan umum yang digelar pada November tahun 2022, Anwar Ibrahim kembali unjuk gigi dan meraih posisi Perdana Menteri. Dia bersaing ketat dengan koalisi yang dipimpin mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar Ibrahim berhasil mendapatkan 81 kursi, sementara Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin meraih 73 kursi. Dan telah bergabung bersama kami Perdana Menteri ke-10 Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selamat datang di Indonesia. Selamat datang, Datuk. Kami. Terima kasih sudah berkenan untuk special interview bersama kami, Datuk. Ini saya langsung aja. Ya. Datuk ini adalah salah satu tokoh politik dunia yang sangat diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan tidak berlebihan kalau saya bilang Datuk ini sangat dihormati oleh sebagian masyarakat Indonesia. Perjalanan Datuk jadi perhatian, 2 dekade lebih, kalau quote Datuk, tersisih dari pemerintahan, lalu berjuang menyuarakan reformasi Malaysia kembali. Dan tidak banyak tokoh politik dunia kisahnya seperti Datuk. Berulang kali keluar penjara,
lalu kini memimpin negara. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada kami dan masyarakat Indonesia, kenapa seorang Dato' Anwar Ibrahim itu punya determinasi yang sangat tinggi untuk memimpin Malaysia. Apa sih pemikiran ataupun cita-cita yang ingin diwujudkan di Malaysia? Pertamanya sikap rakyat dan netizen Indonesia itu dia selalunya lebih simpati kepada orang yang didera ataupun dianiayai. Jadi dianggap saya ini masuk dalam kelompok itu, jadi adalah sentimen kasihan begitu ya. Okey, saya tentunya terharu. Keduanya sebab apa saya bisa bertahan? Tentunya saya ada Azizah dan keluarga. Tetapi kerana saya yakin dengan prinsip perjuangan ini ya. Jadi oleh itu istilahnya degil. Keras. Bahasa Melayu degil. Untuk mempertahankan idealisme. Dan saya tahu bahawa untuk menolak korupsi, menolak keangkuhan kuasa atau arrogance of power dan penindasan itu sistemik. Kita melawan satu sistem. Jadi tidak mudah. Maka kalau mikirkan dengan 2-3 pidato satu pemilu selesai enggak? Ya, betul. Jadi saya terima kenyataan itu dan menyatakan akhirnya saya yakin kita akan menang walaupun masa yang panjang. Tapi alhamdulillah setakat ini ya kita dapat mencatat kejayaan. Luar biasa, perjalanan yang luar biasa. Bahkan di satu wawancara Datuk itu sudah tidak mau ditanya if you were prime minister. Iya, betul. Itu luar biasa. Jadi sudah tahu bahwa memang akan sampai di titik ini ya Datuk ya. Datuk, kenapa bisa begitu sangat konsisten gitu ya? Selain ada kemudian keluarga yang mendukung, kenapa bisa begitu sangat konsisten? Gimana cara menjaganya? Kemudian membatasi diri, karena pasti banyak yang menggoda Datuk kan? Lebih dari 20 tahun, Dato'. Istilah menggoda itu tepat. Baik. Karena saya ini, walaupun keluarga saya itu kelas menengah ya, tidak kelompok miskin. Tetapi saya belajar, bekerja, berjuang. Kali pertama semasa saya mahasiswa pun, isu kelaparan tanah, isu kemiskinan desa, isu harga getah yang jatuh dan rakyat derita. Jadi bagi saya itu isu conscience, soal hati nurani. Jadi soal ini yang saya sebut keyakinan ini. Kalau kita yakin betul bahwa orang ini telah dianiayai, dizalimi, jadi kita ni elemen sedar dalam masyarakat harus mengetuk pintu hati dan conscious menyatakan harus berbuat sesuatu yang bermakna. Walaupun kita akui tidak mudah. Dan membayar harga yang agak sedikit mahal. Oh, sedikit masih. Masih sedikit. Namun yang memang sangat inspiratif dari Dato' ini adalah setiap Anda membicarakan tentang leadership, tadi Anda menyebut juga bahwa the only wisdom that is fight to acquire is humility. Tadi Anda juga bilang bahwa conscience adalah kepentingan untuk menjadi leadership itu sangat-sangat penting. Dan untuk sampai di sini lebih dari 20 tahun, Dato'. Sekarang Anda menjadi Perdana Menteri. Anda juga merangkap menjadi Menteri Keuangan Malaysia. Mengapa Anda masih menolak menerima insentif atau gaji sebesar Rp80.000? Apa yang menyebabkan Anda terang-terangan menolak untuk menolak gaji sebagai Perdana Menteri, Dato'? Ya, pertama karena rakyat masih ada yang miskin. Yang keduanya kalau saya menolak gaji, saya masih ada gaji kecil sebagai ahli anggota parlimen. Dan semuanya percuma kok. Naik mobil nggak bayar tol, ada semua makan yang gitu-gini. Jadi semua udah ada protokoler. Ya bertahan dah sedikit gitu. Karena saya nak menawan hati rakyat itu ya. Nak menunjukkan bahawa tidak semua tokoh politik itu gila harta dan mau memunggah kekayaan. Walaupun ia agak mempersulitkan sedikit, tapi alhamdulillah kerana Azizah dan anak-anak terima kenyataan itu. Jadi itu yang menyebabkan saya memilih jalur sedemikian atau keputusan sedemikian. Tetapi soal humility ini saya kesan betul, saya kenal nih tokoh-tokoh. Kan saya namanya tokoh politik atau civil society atau intellectuals. Sebaik mereka itu naik ke satu kedudukan kapasiti yang tinggi. Jadi sudah masuk itu ciri yang disebut arrogance of power, keangkuhan kuasa. Jadi itu memperingatkan saya, sebab itu dalam acara saya mesti turun ke bawah, mesti ke warung, mesti dengar rintihan mereka dan ada kesabaran dan selalu terima. You don't have all the answers. Kita tidak ada semua jawapan. Kita harus dengar dan belajar secara kritis. Jangan bicara soal seperti mana
kadang-kadang bicara soal ekonomi atau Islam itu seolah-olah persis dan nggak bisa berbahas lagi. Nggak betul. Dalam Islam itu dibolehkan itu bertanya, dibolehkan untuk berbahas. Datuk, tadi Datuk menyinggung soal peran keluarga. Saya ingin menggali lebih dalam, ini sebesar apa sebenarnya dukungan keluarga? Karena yang dalam perjalanan Datuk, kalau yang kita mengamati dari luar, ini kan penuh kepedihan, kegetiran, dan tidak mudah dengan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Datuk itu tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Tapi Datuk tadi menyebut pertama kali adalah dukungan keluarga sebagai yang memperkuat. Dan saya juga perhatikan Instagramnya yang disebut setelah Prime Minister adalah suami Wan Azizah dan Papa of Six. Ini mungkin seperti apa dukungan keluarga selama ini menghadapi perjalanan yang berat ini, Datuk? Ya, tidak semua tokoh bernasib baik punya keluarga begitu. Ya. Tapi saya rasa beruntung kerana mereka bukan sekadar mendukung, tapi dia faham kerana hidup kesederhanaan. Kalau wanita pertama kita nggak perlu diukur dari berapa berliannya dan mahal harga bajunya. Jadi itu Azizah beri penampilan yang agak sederhana. Kemudian dalam seluruh pengalaman kegetiran hidup, beliau itu tidak pernah persoal dan pertikai keperluan untuk kekal mantap sebagai dalam semangat kekeluargaan. Ini baru couple goals. Couple goals. Ini baru couple goals. Datuk Anwar dan Wan Azizah. Dan Datuk, kalau misalnya sekarang kita sedikit bicara soal politik, karena saya selalu melihat perkembangan politik Malaysia sampai saat ini. Pemilu sudah dan bertarungnya habis-habisan, tapi sepertinya rekonsiliasinya lama betul, Datuk, prosesnya. Apa yang kendalanya sekarang apa? Di Malaysia kalau dibandingkan dengan Indonesia atau beberapa negara lain itu permusuhannya terlalu tajam. Ini sebenarnya mungkin warisan dari cara style pimpinan Mahathir. Siapa yang tidak dukung dia itu musuh dan mesti tangkap atau di apa-apakan begitu ya. Dan ini terus berkembang sehingga sekarang. Tetapi alhamdulillah cepat kita memikir soal negara, soal masa depan, soal kestabilan politik. Jadi untuk kita membentuk koalisi dengan prinsip ini, tata kelola, tolak rasuah atau korupsi, itu bila disepakati itu diterima. Dan saya ada dukungan 2/3 majoritas. Jadi cukup untuk mentadbir dengan tenang. Jadi mudah-mudahan rakan-rakan di oposisi itu tidak terlalu mempertajamkan. Dan saya juga minta mereka hindari ini kenyataan menghukum orang, kafirkan orang. Itu kalau itu diringankan, jadi kita boleh berdialog dengan baik. Kalau itu diringankan bisa berdialog dengan baik dan musyawarah dengan lebih optimal. Orang pukul saya, dera saya boleh maafkan. Orang curi uang saya boleh maafkan. Tapi kalau curi uang rakyat, mesti dipulangkan. Pak Dato' Anwar sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Keuangan, kita tahu dunia ini sedang berada di ancaman. Dari segi ekonomi ada ancaman ketidakpastian, ada suku bunga tinggi, ancaman resesi negara-negara baju, dan lain-lainnya. Di bawah kepemimpinan Dato' dari segi ekonomi, 2023 ini adakah engine of growth tersendiri yang Malaysia akan usungkan untuk 2023? Ya, kita juga sebagian dari environment global. Jadi tidak boleh terpisah sepenuhnya. Tetapi saya tidak mewakili pandangan yang agak pesimis dan resah begitu. Saya fikir kalau leadership itu bagi example yang baik dan push ahead. Walaupun agak keadaan sukar, tapi masih bisa bertahan gitu ya. Umpamanya kita sekarang apa? Masalah pekerja, tenaga kerja. Ya. Kita selesaikan dengan baik, kekurangannya ada sedikit kapasitas untuk tingkatkan keluaran negara kasar, GDP. Itu sebagai satu langkah. Kemudian soal training, soal kalau hindari ketirisan. Ini maksud ketirisan begini ya. Proyek untuk menyelesaikan masalah kemiskinan itu besar di Malaysia. Untuk infrastruktur. Tapi rasuah, keuntungan, penipuan itu terlalu. Jadi kalau kita boleh selamatkan $1 billion
Saya yakin itu $1 billion. Yeah. Dalam 1 bulan saya sudah dapat kenal pasti ini mana yang boleh diselamatkan. Maka dia boleh ringankan beban rakyat. Ya, tidak mungkin segera memulihkan ekonomi era 90-an. Itu mengambil waktu sedikit. Tetapi dia boleh bergerak dengan lebih confident, yakin ke arah itu. Sebab itu saya tekankan soal leadership, soal contoh dan teladan pimpinan. Soal leadership saya ingin menggali lagi sedikit, Dato. Kita tahu hubungan pasang surut. Nah, ini. Ya kan? Dato dan Tun M ya. Tadi karena Dato sudah menyinggung, jadi saya menggali lagi ya. Jadi hubungan pasang surut Dato dan Tun M itu, Tun Mahathir, sekarang setelah Dato menjadi Perdana Menteri, bagaimana hubungannya sebenarnya? Belum ada apa hubungan lagi. Saya pun tumpu urusan kerja saya dan saya tidak sangat melayani kerana celoteh dia. Saya pikir tidak begitu relevan. Saya pikir rakyat sudah memilih dan kita diberi mandat untuk menjalankan kerja. Saya tumpu ke arah itu dulu. Tapi saya tidak mau ini dianggap permusuhan berterusan, enggak perlu. Ya. Tapi selalu saya tekankan uang yang dicuri dari rakyat mesti dipulangkan. Itu selalu saya konsisten. Itu saya tidak ada kuasa. Orang pukul saya, dera saya boleh maafkan. Orang curi uang saya boleh maafkan. Tapi kalau curi uang rakyat mesti dipulangkan. Tapi berarti ini perspektif sudah berubah. Saya perhatikan wawancara Datuk 4 tahun yang lalu ditanya soal Dr. M. Itu masih nuansanya masih prasangka baik, nuansanya masih positif. Tapi setelah itu kan kita tahu ada kejadian 2020 yang ternyata skenario yang direncanakan tidak dijalankan. Berarti memang sudah berbeda sekarang hubungan. Datuk menatap hubungan dengan Dr. Saya dipukul, diaibkan, dipenjara, kemudian saya maafkan. Ya. Kan bikin lagi kok. Bikin lagi. Jadi saya tidak. Ya karena di 2018 Datuk bilang sudah memaafkan gitu kan, tapi di 2020 ternyata ada kejadian lagi. Dan sifat dan teladan yang memang Datuk tunjukkan ini adalah alasan juga mengapa rakyat Indonesia juga sangat welcome dan sangat mencintai Datuk. Dan kami sangat mengapresiasi sekali Datuk Anda berkunjung sekarang pertama kalinya sejak menjadi Perdana Menteri ya. Betul, iya. Dan juga tadi juga bertemu dengan Presiden Jokowi tadi pagi kan memang sedikit tentang ekonomi Datuk. Tadi ada penandatanganan Memorandum of Understanding, ada letter of interest dari perusahaan swasta Malaysia untuk ibu kota negara Indonesia. Apakah ini menjadi hint tersendiri bahwa Malaysia akan menjadi mitra strategis investasi untuk ibu kota negara di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap Malaysia sendiri, Datuk? Karena geopolitik zagarkan strategis. Ya. Umpamanya Sarawak itu dekat dengan Sabah dan Sarawak. Negara Nusantara. Begitu juga Sabah. Dan kita mau kalau benar dan setelah berkembang, limpahannya juga ke rantau kan. Jadi ini memerlukan investasi yang besar. Jadi saya selalu lihat begitu dari sudut yang positif. Dan saya runding dengan teman-teman di Sarawak, dia bilang gas dan minyak yang kita keluarkan, kita boleh salur ke sana dan itu akan lebih menguntungkan mereka dan juga lebih menjamin kos yang lebih murah di Nusantara. Dan yang berusaha Malaysia bidik sendiri akankah ada sektor tertentu di ibu kota negara Indonesia yang akan jadi fokus utama investasi dan mitra untuk Malaysia? Ya, kalau untuk Nusantara, ya tentu infrastruktur, untuk gas, untuk pariwisata, pelancongan. Itu beberapa yang disebut di sini, dan juga construction ya. Itu. Dato, sebentar lagi Indonesia sekarang ini sebenarnya sudah masuk tahun politik ya. Ini lagi hangat-hangatnya. Tahun depan kita akan memasuki tahun politik. Tapi adakah yang bisa kita pelajari sebenarnya Dato dari pemilu yang baru saja terjadi di Malaysia yang rekonsiliasinya kemudian sulit terjadi sekarang? Apa Dato? Kalau di Malaysia sekarang tidak sulit sebab yang bersama saya sekarang ini dari kalau dianggap musuh politik tradisional dulu, itu sudah bukan sekadar. Tapi kalau kita tentukan dasar yang jelas, itu kita boleh move on. Dan saya sebagai ketua dan didukung oleh mereka, itu saya kata ini parameters yang jelas.
Tidak seperti mana yang saya fikirkan dulu, tidak seperti mana mereka laksanakan dulu. Jadi kita cari cara kaedah pelaksanaan yang baik. Tapi ada juga beberapa partai yang enggan. Ya. Betul. Tapi okey lah. Jadi kita harungi bersama, tapi jangan sangat terlalu tajam. Jangan sampai terlalu tajam gitu ya. Tapi sekalipun kalau saya lihat nih, pergerakan atau di netizen Malaysia itu memang tajam sekali. Di Instagram, kemudian di media sosial ya, itu tajam sekali. Dato juga memperhatikan pasti kan? Iya. Kalau misalnya begitu, Dato, apa kemudian yang dilakukan? Apakah Dato kemudian akan melakukan hal khusus untuk katakanlah mengademkan suasana, atau ya sudahlah, memang begitu, namanya juga masyarakat majemuk, biarkan saja? Tidak boleh dibiarkan kalau ketajaman politik sehingga mengkafirkan orang atau menghukum. Identitas ya? Itu nggak bisa. Tetapi saya tidak salahkan netizen. Baru ditanya tentang anak muda yang ada yang cenderung kepada ekstremisme. Saya kata ini anak-anak kita. Kalau tidak dibendung itu salah kita juga. Jadi pendekatan saya kan berbeda. Kemudian kita berikan informasi, kita berikan dengan cara kasih sayang. Kalau lihat umpamanya nada mereka bulan lalu dengan sekarang, itu berbeda. Iya, berbeda, betul. Saya tiap minggu ke masjid, saya tengok anak-anak muda itu dia turun. Dia maknanya mereka juga sikapnya terbuka. Tidak dikongkong oleh pemikiran yang jumud, yang ultra konservatif itu. Dan ini challenge kita untuk buat. Dan mereka juga menilai ini orang politik ini bicara serius atau inti main-main. Itu jadi terserah pada kita. Saya yakin, insya Allah. Tadi juga Anda menyebut bahwa hubungan Anda dengan Indonesia itu quite sentimental ya, Dato. Tadi Anda menyebut almarhum Ibu itu banyak membaca karya-karya dari penyair Indonesia. Anda juga bersahabat dengan almarhum B.J. Habibie dan juga banyak sekali tokoh-tokoh politik lainnya di Indonesia. Kedepannya di bawah kepemimpinan Dato, Indonesia dan Malaysia kerjasama dan keeratannya akan dibawa seperti apa, Dato? Itu tadi di Istana Bogor saya bilang ini agak special hubungannya. Kalau di bawah saya ingat, iya. Sebab sepanjangnya dari Habibie ke Gus Dur, ke Mega, ke SB dan seterusnya, saya ingat ke Jokowi. Itu hubungan itu sangat baik. Dan mereka tidak kira ini Anwar ini oposisi ataupun terlantar ataupun Perdana Menteri, itu layanan itu baik. Jadi ini agak unik ya. Yang tidak biasa orang lain fahami, dan saya juga, tapi dan mutual. Mutual karena saya sentimen saya gitu ya. Indonesia rumpunnya dan budayanya, enak makannya, orangnya semua lah. Bapak teman-teman yang baik. Kadang-kadang ada yang sakit tenat, saya datang. Ada yang mati, saya datang. Jadi ini yang tidak biasa hanya saya lakukan untuk keluarga saya di Malaysia dan juga di sini. Walaupun saya tidak ada sedikit pun kaitan darah Indonesia. Setengah orang kan orang Ponorogo, ada yang dari Medan, dari Minang. Saya nggak ada. Mengenai juga tadi salah satu yang dibahas adalah mengenai buruh migran di Indonesia, dan juga tadi ada salah satu pemusatan untuk penyaringan buruh migran dari Kementerian Dalam Negeri ya Malaysia. Kedepannya akan seperti apa, Dato? Dan apa inovasi tersebut bakal bermanfaat untuk buruh migran tersendiri? Ini isu yang sensitif, isu yang melukakan perasaan ramai netizen Indonesia. Tapi saya sudah bagi pengakuan. Kita akan baiki proses ini dan pastikan insya-Allah melalui digitalization dan peraturan hukum menghentikan apa bentuk penderaan dan mengambil tindakan yang keras terhadap pelanggaran hukum. Dan saya fikir beri 2-3 bulan saya mampu. 2-3 bulan. 2-3 bulan. Masalah yang sudah terucap dan bisa terucap ya. Bisa langsung ya. Bisa langsung nanti kami akan mengecek lagi 2 dan 3 bulan kira-kira apa yang akan kalau tak lakukan juga tahu Anwar ini macam politisi biasa. Saya nggak mau gitu. Dalam persahabatan, dalam kekeluargaan, adatnya ada sedikit perselisihan. Tetapi jangan lupa kerangka besarnya. Kita satu rumpun, satu keluarga, dan banyak aspek yang positif yang harus kita perkukuh. Anwar Ibrahim yang sekarang tetap bukan politisi?
Ya, saya tentu profession saya politics, tapi different kind of politics. Politik yang ada nilai, politik yang ada values. Politik with conscience ya, Dato. Dan conscience ya. Oke, itu bagus sekali. Mau sebut hati nurani nama partai. Iya. Mengikut sekali. Sekarang makin sulit, makin milih-milih kata. Betul. Tadi Dato sudah menyinggung soal serumpun. Kita nih Indonesia Malaysia, Dato, serumpun tapi juga sering berantem. Biasa. Oh biasa. Kalau dalam keluarga gitu. Tapi yang kekuatan itu jauh mengatasi yang perbedaan ini. Perbedaan apa? Ekonomi tidak, budaya tidak, bahasa tidak. Yang kecil-kecil. Tapi ada yang kecil-kecil. Ada yang dulu menteri hebahkan itu rasa sayang lagu Malaysia. Betul. Kan? Dan apa jawaban saya? Saya ingat lagi acara salah satu TV interview. Saya kata bukan semua menteri Malaysia itu orang yang pintar. Kan? Kerana ia tidak melanggar fakta dan menunjukkan pure ignorance, jahil betul. Ya. Tadi saya bilang kepada Presiden, saya kata jangan bimbang Presiden. Bangawan Solo memang lagu orang Solo. Enggak kita rebut. Jadi seperti kayak karena serumpun seperti harus menggarisi lagi gitu. Jadi udah ini Indonesia, ini Malaysia gitu. Macam batik siapa yang asli? Ya, kalau batik Jawa, kalau batik Kelantan, batik Kelantan. Bagaimana tentang pantun? Pantun Melayu Melaka, pantun Melayu Melaka. Kalau pantun Minang, kan selesai gitu. Berarti Dato' Anwar akan menengahi ya, akan menengahi. Ini ya. Lagi aktif sekarang di media sosial, sangat aktif. Betul. Dan apakah Dato', jadi sekarang kami minta kepada Dato' untuk menyampaikan sesuatu untuk netizen Indonesia. Apakah kalau misalnya nanti ada perselisihan, jadi bisa langsung tag Anwar Ibrahim _MY di medsosnya, langsung ditengahi oleh Dato' Anwar ya. Langsung bisa kalau ada ditengahi. klaim budaya, ada perdebatan klaim budaya, langsung lapor ke Dato'. Silakan Dato' menyampaikan apa kepada masyarakat Indonesia. Dalam persahabatan, dalam kekeluargaan, adatnya ada sedikit sebab perselisihan. Tetapi jangan lupa kerangka besarnya. Kita satu rumpun, satu keluarga, dan banyak aspek yang positif yang harus kita perkukuh dan jangan melihat kepada aspek yang memecahkan. Jadi kalau ada yang benar, kita betulkan. Seperti mana soal TKI. Saya pikir Malaysia harus betulkan. Dan saya juga tegur, jangan guna agen-agen yang merampok kekayaan rakyat miskin. Dan ini penyelesaian kita through digital. Ini kita cari penyelesaian. Tapi hara kecil, saya pikir gitu macam soal lagu rasa sangi, jadi riuh rendah kita. Itulah netizen ya, Dato'. Silapnya memang silap Menteri Malaysia pada ketika itu. Tetapi reaksinya kan begitu. Seperti mana kasus penderaan seorang pembantu rumah di orang-orang Lamongan dipukul. Saya nggak setuju. Jadi saya minta polisi ambil tindakan. Tapi kalau di sini kadang reaksinya itu seolah-olah rakyat Malaysia semua mau pukul orang. Iya. Baik. Dan kita, Dato', waktunya terbatas sekali. Tapi terima kasih sudah bersedia berbincang hangat. Yang pasti dijanjikan hubungan Indonesia dan Malaysia akan semakin hangat, semakin baik, semakin akrab gitu ya. Kita sekarang berdiri dulu. Terima kasih banyak, Dato'. Silakan, Dato', sekali lagi mungkin ada 1 atau 2 kalimat untuk masyarakat Indonesia, Dato'. Bisa silakan di kamera yang tengah ini. Rakyat Indonesia itu bagi saya sahabat, keluarga. Iya. Dan dulu diungkapkan oleh Khairul Tanjung, sahabat sejati. Oke. Persahabatan sejati mungkin bagai kepompong ya gitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dato'. Sudah hadir sekali lagi. Sehat selalu, iya. Baik, terima kasih. Dan ini adalah akhir. Terima kasih semua untuk Anda yang sudah menyaksikan. Baik, terima kasih sekali, Dato'. I have to go. Yeah, sure. Thank you so much. Nice to meet you. Sehat selalu. Thank you so much. Allah bless you. Yeah.